Assalamualaikum ayah bunda, di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada naik sepeda ke pasar Rebo, beli bunga buat yang tercinta. Kalau cinta cuma jadi beban doang bro, mending hati-hati dari awal cerita. Hari ini kamu akan dengerin kisah tragis yang bikin hati nyesek dan kepala muter-muter. Bayangin bro, habis malam pertama yang katanya paling indah, suaminya malah nyerahin surat cerai dan alasannya karena dia malu punya istri dari desa. Padahal ya, si cewek itu udah effort banget demi dia bisa jadi PNS. Penasaran kenapa bisa sekejam itu? Siapin mental dan tisu ya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat itu menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini ya, sangat membantu untuk kita selalu bersyukur atas hidup. Yuk kita mulai kisahnya. Malam itu sunyi, di balik temaram lampu minyak di dapur rumah kayu tua di pinggir desa. Rani duduk memeluk lutut, matanya merah bukan karena marah, tapi karena terlalu banyak menangis dalam diam. Di hadapannya seutas kain berisi beberapa perhiasan, warisan terakhir dari almarhumah ibunya tergeletak, seolah menatap balik padanya, menanyakan keputusan besar yang hendak ia ambil. "Mah, kalau mama masih ada, maafin Rani ya. Rani cuma ingin bantu Dika," bisiknya lirih. Rani bukan perempuan kota, dia gadis desa biasa yang bekerja serabutan di toko kelontong. Lulusan SMA, hidupnya tidak pernah mudah, tapi hatinya lapang. Dan cintanya untuk Dika tidak pernah setengah-setengah. Dika adalah pacarnya sejak 4 tahun yang lalu. Mereka kenal awal KKN di desa. Dika waktu itu mahasiswa hukum, tampan, pintar bicara, dan terlihat punya masa depan cerah. Rani yang saat itu hanya gadis desa polos jatuh hati. Dita pun menerima cintanya. Tapi seiring waktu, impian Dika jadi lebih besar. Dia ingin jadi PNS seperti almarhum pamannya. Hidup tenang, terjamin, dan dihormati orang. Masalahnya, proses PNS tidak mudah dan tidak murah. Ada aja yang harus dibayar, biaya tes, bimbel, bahkan oknum yang katanya bisa melicinkan jalan. Rani tahu Dika tidak punya uang sebanyak itu, apalagi setelah ayahnya pensiun dan ibunya hanya menjual jamu keliling. "Aku cuma butuh 5 juta lagi Ran," kata Dika tempo hari. "Kalau aku bisa setor minggu ini, peluangku besar, tapi kalau enggak mungkin harus nunggu tahun depan. Aku malu sama bapak, dia udah nyebar kabar ke tetangga kalau aku pasti jadi PNS." Rani hanya diam. Dia tahu artinya, dia tahu maksud dari lirikan mata Dika. Dan malam ini ia mengambil keputusan yang mengoyak hatinya. Dia membuka kotak kayu di lemari tua. Di dalamnya ada gelang dan kalung milik ibunya, emas bertuliskan "Untuk masa depan Rani", yang pernah diberikan saat ibunya sakit-sakitan. Pagi-pagi buta, Rani naik ojek ke kota. Dia ke toko emas yang dulu pernah jadi tempat ibunya menjual perhiasan lain untuk sekolah biayanya. Tangan Rani gemetar saat menyerahkan kain berisi emas itu ke kasir. "Sayang, ini udah model lama ya mbak, tapi masih bagus. Saya hargai 4.700.000 ya mbak." Rani tersenyum kecut. "Nggak apa-apa bu, saya terima." Sore harinya ia bertemu Dika di warung mie ayam langganan mereka. Wajah Dika murung karena pikirannya berat, tapi berubah cerah saat Rani menyodorkan amplop kecil. "Apa ini?" Rani menatapnya dengan mata berkaca. "Ini buat kamu setor." Dika membuka amplop itu, menghitung cepat isinya lalu terdiam. Sejurus kemudian senyum lebar merekah di wajahnya. "Ran, ini kamu dapat dari mana?" Rani menarik napas panjang. "Emas mama, warisan terakhir aku jual." Dika tidak langsung bicara, tapi dari matanya Rani tahu itu bukan air mata haru, itu binar kemenangan, ambisi, harapan. Dika memeluk Rani sebentar, lalu menatapnya dengan senyum menawan. "Terima kasih ya, kamu memang wanita paling baik yang pernah aku kenal." Hari-hari setelah itu, Rani terus menunggu kabar. Dika makin sibuk, katanya urus berkas, ikut wawancara, dan seleksi tambahan. Rani selalu berdoa setiap malam, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, semua itu ia lakukan agar Dika diterima. Beberapa bulan kemudian, Dika melamar Rani secara resmi. Pak Darto, ayah Dika, awalnya keberatan, tapi karena Dika bersikeras, akhirnya ia setuju. Pernikahan diselenggarakan sederhana di aula desa, hanya berbekal catering rumahan dan dekorasi seadanya. Di hari pernikahan, Rani tampil anggun dengan kebaya putih pinjaman. Dika mengenakan jas abu-abu, wajahnya tampak tegang, bukan karena gugup, tapi karena sesuatu yang belum Rani pahami. Acara berjalan lancar.
Namun ada momen yang membuat jantung Rani berdetak kencang. Tepat setelah ijab kabul selesai, ponsel Dika bergetar. Ia membaca pesan dengan mata membalak, lalu tersenyum lebar muncul di wajahnya. Aku diterima. Aku resmi jadi PNS, teriaknya. Tamu undangan bersorak, semua ikut senang. Rani ikut tersenyum, meski hatinya sakit sedikit aneh. Karena dalam pelukan syukur itu, Dika seperti terlalu larut dalam kegembiraannya sendiri, seolah lupa siapa yang berdiri di sampingnya, siapa yang membantu mewujudkan impian itu. Malam harinya mereka menginap di rumah kecil kontrakan baru. Malam pertama mereka berjalan lembut dan penuh cinta. Rani menyerahkan seluruh dirinya, hatinya yakin inilah awal dari hidup baru yang indah. Namun siapa sangka, malam itu adalah malam pertama sekaligus malam terakhir. Paginya Dika tampak berbeda. Ia duduk di ujung ranjang, tidak menyentuh Rani, hanya menatap kosong ke dinding. Kenapa? Tanya Rani pelan. Dika menarik napas panjang. Ran, aku harus jujur. Rani menatap suaminya. Tentang apa? Aku gak bisa lanjutin ini. Aku gak bisa hidup denganmu. Rani membeku. Apa maksud kamu, Mas? Aku diterima di kementerian. Aku akan ditempatkan di pusat. Di sana semua pegawai hidup dalam lingkungan elit. Mereka punya istri cantik, modern, bukan dari desa kayak kamu. Jadi kamu malu punya istri kayak aku, Mas? Suara Rani mulai pecah. Dika menunduk. Maaf, aku gak sanggup. Kamu tuh terlalu sederhana. Aku gak bisa ajak kamu ke dunia aku yang sekarang. Hati Rani terasa tercabik-cabik. Ia bahkan belum sempat menikmati satu hari sebagai istri. Dika mengajukan cerai 2 minggu setelahnya. Rani hanya bisa pasrah, ditinggal dalam tapi luka itu belum berakhir. Beberapa minggu setelah perceraian, Rani merasa mual-mual dan cepat lelah. Ia pergi ke bidan desa, hasilnya sangat mengejutkan. Selamat ya, kamu hamil, kata bidan dengan senyum. Rani terdiam, lalu menangis dalam pelukan Bu Bidan. Namun tangisan itu tidak berlangsung lama. Hanya 2 minggu setelah tahu dirinya mengandung, ia mengalami pendarahan hebat dan harus dilarikan ke puskesmas. Kandungannya tidak tertolong, ia mengalami keguguran. Kini, Rani benar-benar kehilangan segalanya. Ibu, warisan, cinta, dan harapan. Namun belum tahu bahwa Allah telah menyiapkan takdir yang tidak pernah ia sangka. Langit mendung menggantung di atas rumah kontrakan kecil yang kini kosong. Rani duduk di pojokan kamarnya memandang spray yang masih menyimpan jejak malam pertama yang penuh cinta, atau setidaknya yang kira ia cinta. Tangannya menggenggam kuat surat talak dari Dika. Kertas itu tidak lebih dari 1 lembar, tapi mampu merobek seluruh hidup dan harga dirinya. Rani masih tidak percaya, suami yang baru semalam bersamanya dan memeluknya hangat dan berjanji akan hidup bersama sampai tua, pagi-paginya memilih jalan keluar. Dan bukan karena ada orang ketiga, tapi karena malu. Ya, malu punya istri dari desa, dari keluarga buruh tani yang hanya lulusan SMA dan tidak tahu cara makan di restoran mewah. Dika kini sibuk di Jakarta. Ia mulai bekerja sebagai pegawai baru di kementerian. Hidupnya berubah cepat, gaya berpakaian jadi formal, sepatu kulit, parfum mahal, nongkrong di kafe elit, semua itu kini ia pamerkan di media sosial. Foto-fotonya dengan caption motivasi tentang kerja keras dan pencapaian, tanpa satu pun menyebut nama Rani, tanpa satu pun mengucap terima kasih. Sementara Rani hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencoba mengerti, mencoba kuat, walau sebenarnya hancur. Beberapa tetangga mulai bertanya, kok Dika nggak pulang-pulang, Ran? Baru nikah kok pisah? Rani hanya tersenyum, tapi tiap senyuman itu seperti pisau yang dipaksa tertancap di dadanya. Yang lebih menyakitkan lagi, keluarga Dika mendukung keputusan cerai itu. Bahkan ibunya sempat berkata pedas, Rani itu perempuan baik untuk dunia Dika saat ini. Hidup PNS itu harus serasi, harus ada gengsi. Gimana kalau diajak acara kantor, pakai daster, pakai sendal jepit? Ucapan itu terngiang terus di kepala Rani setiap malam sebelum tidur. Sampai suatu pagi, tubuh Rani mendadak lemas. Ia muntah hebat dan pusing luar biasa. Awalnya Rani mengira hanya masuk angin atau kelelahan karena terlalu sering menangis. Tapi rasa mual itu tidak kunjung reda. Ia pergi ke bidan desa sendirian. Saat ibu bidan memeriksa, raut wajahnya berubah lembut. Selamat ya, kamu hamil. Kalimat itu seperti guntur di siang bolong. Rani terdiam, matanya membesar, bibinya bergetar. Hamil, Bu? Iya, ini sekitar 5 minggu. Tapi kamu harus jaga kondisi ya. Tubuhmu kelihatan sangat lemah. Banyakin istirahat dan makanan yang bergizi. Rani berjalan pulang dengan langkah gemetar. Tangannya refleks menyentuh perutnya.
Di sana ada kehidupan, ada darah Dika yang tumbuh, anak dari pria yang baru semalam menikahinya, lalu meninggalkan tanpa rasa bersalah. Sesampainya di rumah, Rani terduduk lama di depan cermin. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Ran, kamu harus kuat. Biarpun dia buang kamu, anak ini gak salah. Kamu gak sendirian. Sejak saat itu, Rani mulai menata hidup pelan-pelan. Ia menjual sisa barang pernikahan dan membuat kue kecil-kecilan untuk dijual ke warung dan ke pasar. Hasilnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan beli susu hamil. Namun, Rani beberapa kali mengalami kram perut hebat. Tapi ia tahan, ia tidak ingin kehilangan bayi itu. Itu satu-satunya yang tersisa dari Dika dan dari cinta yang ia perjuangkan habis-habisan. Suatu malam, Rani berjalan pulang dari arah pasar malam, membawa plastik isi bahan dagangan. Jalanan becek, angin dingin menusuk kulit. Di tengah perjalanan, ia merasa perutnya seperti ditarik-tarik. Kram yang luar biasa menyakitkan muncul. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Ia berhenti di tepi jalan, jongkok menahan sakit. Tapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Lalu darah mulai merembes dari bawah roknya. Astagfirullahaladzim, lirihnya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya lunglai. Seorang ibu lewat tampak panik. Dek, kamu kenapa? Kamu hamil ya? Ayo cepat kita ke puskesmas. Rani digendong naik ke ojek. Dibawa ke puskesmas terdekat, tapi semuanya terlambat. Dokter keluar dengan wajah datar. Maaf, kandungannya tidak tertolong. Rani hanya bisa menatap kosong. Matanya basah, tapi air matanya seolah habis. Dalam diam, ia mengelus perutnya yang kini kosong. Maaf ya nak, ibumu belum cukup kuat untuk mempertahankanmu. Beberapa hari setelah itu, Rani kembali ke rumah. Ia menatap atap kamarnya, sepi, hampa, tak ada suami. Ia mencoba membuka ponselnya, mengetik pesan untuk Dika, tapi tak jadi dikirim karena ia tahu pria itu bahkan tidak akan pernah peduli. Tapi Allah Maha melihat, dan ujian ini belum selesai. Dari kejauhan, takdir sedang menyiapkan kejutan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mengejar dunia. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rani baru saja membuka jendela ketika suara notifikasi ponsel mengejutkannya. Ia tidak terlalu peduli awalnya karena sejak bercerai, ponsel itu hanya jadi alat kerja. Tapi satu notifikasi dari media sosial menarik perhatiannya. Dika baru saja mengunggah foto baru. Dengan hati tak karuan, Rani mengetuk layar. Jempolnya gemetar saat foto itu muncul. Tampilan fit yang mewah langsung menghantam dadanya. Dika berdiri gagah di depan gedung kementerian mengenakan seragam PNS barunya, lengkap dengan name tag dan senyum bangga. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik berpakaian modis dengan blazer dan tas mahal merangkul lengannya. Di captionnya tertulis, "Langkah baru, hidup baru. Terima kasih untuk semua dukungan dan cinta sejati." Cinta sejati? Rani menatap layar itu lama, seperti menelan racun pelan-pelan. Tangannya gemetar tapi tidak mampu meletakkan ponsel. Foto itu seperti hantu yang menyeringai ke arahnya, mengingatkan lagi luka yang belum kering. Dia yang dulu bilang ingat hidup bersama, kini menggenggam tangan wanita lain. Padahal belum genap 2 bulan mereka resmi bercerai. Padahal janin yang tumbuh dari benihnya baru saja gagal hidup di rahimnya. Rani menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantung yang berdebar tidak karuan. Tapi air mata tetap jatuh juga, pelan tapi mengujam. Bukan karena ia masih cinta, tapi karena cara Dika menghapusnya dari hidup seolah ia tidak pernah ada. Tidak lama datang lagi komentar dari salah satu teman lama Dika. Mereka cocok banget. Akhirnya Dika ketemu yang selevel. Yang kemarin tuh, maaf ya. Komentar itu mendapat banyak suka. Merasa seperti diinjak. Ia tidak pernah meminta pujian, apalagi pengakuan, tapi dipermalukan seperti itu. Dianggap tidak layak, padahal yang berkorban itu siapa? Yang menjual emas ibunya itu siapa? Yang mendoakan tiap malam itu siapa? Pikiran Rani terombang-ambing. Sakit hati itu bukan lagi luka biasa. Ini seperti digaruk-garuk dengan paku berkarat. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar sampai ke warung-warung desa. Dika udah tunangan ya sama cewek Jakarta itu? Iya, padahal katanya baru cerai sama si Rani. Kasihan anak itu, udah hamil keguguran lagi.
Rani mendengar semuanya. Ia tidak marah pada orang-orang yang membicarakannya. Ia mengerti orang selalu suka bercerita, tapi luka itu menjadi semakin lebar. Malamnya, Rani duduk di teras rumah, memandangi langit yang gelap. Tidak ada bintang, hanya awan hitam dan dingin menusuk tulang. Ia berbicara pelan seperti pada angin. Ya Allah, kalau ini jalanmu, Rani ikhlas ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan biarkan hatiku menjadi kebencian. Jangan biarkan hidup aku hancur karena dendam. Beberapa hari berlalu, Rani mencoba bangkit. Ia kembali membuat kue untuk dijual. Ia bahkan mencoba buka lapak kecil di depan rumah. Tapi setiap kali melihat foto Dika muncul di beranda, entah itu di repost story atau orang lain yang membagikannya, luka itu kembali terbuka. Yang paling menyakitkan bukan karena Dika bahagia dengan orang lain, tapi karena Rani merasa seolah semua pengorbanannya tidak pernah dianggap ada, seolah dirinya hanya tangga sementara yang harus diinjak untuk naik. Suatu malam, Rani membuka album lama di ponselnya. Ia menemukan foto saat mereka merayakan ulang tahun Dika setahun yang lalu. Saat itu Rani membuat nasi tumpeng sederhana dengan telur dadar berbentuk hati. Dika tersenyum cerah. Rani ingat jelas, malam itu Dika berkata, "Kalau nanti aku jadi PNS, kamu orang pertama yang aku ajak sujud syukur." Tapi kenyataannya, ia sujud sendirian dan menggandeng wanita lain. Rani tersenyum miris. Ia tahu momen itu tidak akan kembali, tapi ia juga sadar ia harus berhenti memeluk luka. Ia lalu menghapus semua foto Dika satu persatu dengan hati gemetar. Tapi pasti cukup kamu sudah pergi, dan kamu juga harus pergi dari sini juga. Beberapa hari kemudian, Rani menerima pesan dari seseorang yang tidak ia kenal sebelumnya. "Assalamualaikum, saya Ira dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan Desa. Saya dengar cerita kamu dari bidan. Kami sedang cari pelaku UMKM desa yang bisa dibina jadi mitra binaan. Kamu tertarik?" Rani membaca pesan itu dengan kaget. Ia tidak menyangka, di balik semua luka dan hancurnya harapan, ada secercah cahaya datang. Rani menjawab, "Saya mau, terima kasih banyak." Hari-hari mulai bergeser, dari menatap luka jadi menanam harapan, dari memikirkan Dika jadi membangun usaha sendiri. Ia tahu jalannya itu gak gampang, tapi ia juga tahu hidup harus terus berjalan. Dan Dika, ia sibuk menyiapkan pernikahan megah di Jakarta. Tapi tanpa tahu langkah demi langkah, Rani yang dulu dianggap tidak selevel justru sedang berjalan menuju masa depan yang lebih kuat. Karena bukan gelar PNS yang membuat seseorang berharga, tapi hati yang tahu caranya mencintai dan tak lupa siapa yang menemaninya dari awal. Siang itu, matahari terasa panas menyengat, tapi hati Rani justru membeku. Ia baru saja selesai menata toples kue kering di meja kecil depan rumahnya, ketika suara motor kurir berhenti di depan pagar bambu. "Permisi, ada kiriman untuk Ibu Rani." Tasik kurir ramah. Rani mengernyit heran. Ia jarang menerima paket. Setelah menandatanganinya tanda terima, ia membuka amplop besar berwarna krem keemasan. Di baliknya tertulis dengan tinta mengkilap, "Undangan pernikahan Dika dan Nadira." Jantung Rani berhenti berdetak sejenak. Tangannya lemas. Amplop itu hampir terjatuh dari genggamannya. Ia berdiri terpaku. Nama yang pernah ia doakan setiap malam kini bersanding dengan nama wanita lain di sebuah undangan resmi. Ia membuka perlahan. Undangan itu penuh hiasan bunga dan tulisan kaligrafi elegan. Lokasinya di hotel mewah di pusat Jakarta. Hari dan tanggalnya tepat 2 bulan setelah mereka resmi bercerai. Rani menatap undangan itu lama, tapi bukan karena ingin datang, bukan pula karena iri, tapi karena tubuhnya seolah diingatkan lagi akan seluruh luka yang belum kering. Tak ada rasa marah yang meledak-meledak. Yang tersisa hanya sunyi yang membuat dada sesak seolah dikerat dari dalam. Ia menghela nafas panjang, menaruh undangan itu di laci, lalu kembali ke meja kue seperti tak terjadi apa-apa. Namun malam harinya, tubuhnya tidak kuat lagi berpura-pura. Ia terduduk di sajadah, wajahnya tenggelam di antara kedua telapak tangan. "Ya Allah, aku gak mau minta dia kembali, tapi hati ini sakit ya Allah. Bukan karena dia nikah, tapi karena cara dia pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Dulu dia bukan siapa-siapa, waktu dia belum jadi apa-apa, tapi aku terima dia sepenuh jiwa. Sekarang, setelah dia punya semuanya, aku bahkan gak dihitung dari kenangannya. Tangis itu bukan hanya tangis ditinggalkan, tapi tangis karena merasa dilupakan. Seolah perjuangannya sia-sia, seolah semua cinta dan pengorbanannya tidak pernah ada dalam hidup lelaki itu.
Tapi malam itu setelah tangis reda, Rani mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang kamu bangun sendiri tanpa perlu orang yang menginjak harga dirimu. Seminggu setelah undangan itu datang, Rani mendapat telepon dari Lembaga Pemberdayaan Desa. Ia terpilih menjadi peserta program UMKM Nasional. Produk kue buatannya akan dipamerkan di pameran tingkat provinsi. Hari itu Rani naik bus ke kota. Ia membawa kotak kue, brosur sederhana, dan semangat baru. Ia mengenakan gamis sederhana, kerudung polos, dan tas lempang kecil. Tidak mewah, tapi wajahnya penuh percaya diri. Di lokasi acara, seorang wanita aruh baya datang dari kementerian tersenyum padanya. Kamu Rani ya? Produk kamu luar biasa. Kami tertarik untuk bantu kamu dapat akses permodalan dan pelatihan lanjutan. Rani tidak kuasa menahan haru. Ia tersenyum sambil menahan air mata. Terima kasih Bu, ini lebih dari cukup untuk saya. Di sudut lain ruangan, tanpa sengaja Dika dan Nadira datang sebagai tamu undangan acara tersebut. Dika kini mengenakan seragam dinas, wajahnya penuh percaya diri. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sosok di panggung kecil. Wanita itu berdiri di depan meja display kue. Dikerumuni pengunjung yang ingin mencicipi. Itu Rani. Dika menatapnya tertegun. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri anggun, mandiri, dan bersinar tanpa dia. Mas, tanya Nadira sambil menggandeng lengan Dika. Dia mengangguk pelan. Enggak ada apa-apa. Dika mencoba tersenyum. Tapi hatinya terasa asing. Dia pikir ia akan merasa puas melihat Rani tertinggal. Nyatanya, ia malah merasa tertinggal dari wanita itu. Rani pun melihat mereka. Tatapan matanya sebentar, lalu ia tersenyum kecil, mengangguk hormat, lalu kembali berbicara ke pengunjung. Ia tidak perlu mendekat, tidak perlu menyapa, tidak perlu menagih maaf, karena ia telah memaafkan, tapi tidak melupakan, karena ia telah mengikhlaskan, tapi ia tidak kembali membuka luka. Dan karena ia tahu dirinya kini jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu Rani kembali ke rumahnya. Ia menggantungkan tasnya lalu menatap meja kue yang kini terasa lebih dari sekedar tempat jualan. Meja itu adalah saksi kebangkitannya. Ia membuka laci, undangan pernikahan itu masih ada di sana. Tapi kali ini Rani mengambilnya lalu membakar perlahan di atas lilin. Bukan karena dendam, tapi karena hari itu ia memutuskan tidak ingin menyimpan kenangan yang tidak layak dipertahankan. Kertas itu hangus jadi debu, dan bersama dengan itu, luka di hati Rani pun perlahan sembuh. Tamat. Jangan pernah meremehkan orang yang menemani perjuanganmu dari nol. Kadang mereka yang paling sederhana justru punya hati paling luar biasa. Jangan jadikan status sosial sebagai alasan untuk meninggalkan ketulusan. Sebab cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan saat dunia memojokkan. Dan buat yang pernah disakiti, jangan khawatir, orang yang mengkhianati ketulusanmu akan melihatmu bersinar dari kejauhan. Teruslah melangkah, bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa dirimu memang berharga, tanpa perlu pembuktian apa-apa. Naik beca ke alun-alun, beli es cendol sama si Dinda. Cintaku ke kamu tuh kayak ke akun YouTubeku. Kalau nggak di-subscribe rasanya tuh hampa. Makasih banget ya udah nemenin cerita ini sampai tamat. Kalau kisah ini bikin kamu baper, merenung, atau bahkan semangat bangkit dari luka lama, jangan pelit-pelit ya. Like videonya biar makin bersinar cerita ini, komen pengalaman atau pendapat kamu di bawah, subscribe ke channel Cerita Rakyat karena setiap kisah selalu punya pelajaran berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya, Ayah Bunda.